seketika itu juga gunung tersebut mentaati perintah baginda Nabi besar Muhammad dan berdiam dari guncangannya. Ketika gunung tersebut berhenti berguncang, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga gunung ini bergoyang bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah ditimpa gempa bumi, khataba Umar bin Khattab amaman nas. Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Asra'tum wa ahdastum, kata beliau, sungguh cepat kalian, sungguh cepat apa yang kalian lakukan, sungguh cepat apa yang kalian perbuat, sehingga yang kalian lakukan dan kalian perbuat mengundang bencana dari Allah, yaitu gempa bumi. Kata beliau, wallah, demi Allah, apabila besok ada gempa susulan, demi Allah, aku tidak lagi ingin tinggal dengan kalian, aku akan lari dan tidak akan tinggal bersama kalian. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu ditimpa gempa bumi, maka beliau mengirim surat kepada para gubernur-gubernur. Beliau panggil gubernur-gubernur tersebut untuk datang. Ketika para gubernur datang, beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan, perbuatan dosa apa yang telah kalian perbuat, ketaatan apa yang kalian tinggalkan. Sungguh demi Allah, ini Allah tegur kita semua. Oleh karenanya, keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala macam bala, musibah dan bencana. Seketika itu pun beliau memerintahkan para gubernur untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ka'ab ibn Malik, beliau berkata bahwasanya tidaklah gempa bumi tersebut terjadi melainkan terlalu banyak dosa-dosa dan maksiat yang hamba-hamba lakukan di atas muka buminya Allah, sehingga bumi tersebut takut, bumi tersebut gemetar kepada Allah, sehingga karena gemetarnya, karena rasa takutnya, sehingga bumi tersebut berguncang, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha akan pendapatnya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menjawab, tidaklah gempa bumi terjadi melainkan tiga perkara ini telah merajalela. Apa tiga perkara tersebut? Apabila tiga perkara ini telah merajalela, apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, kata Sayyidatuna Aisyah, idza istahalla zina, apabila perzinahan, apabila zina sudah dianggap sesuatu yang halal, apabila orang sudah berzina di mana-mana, pagi, siang, sore, malam berzina, yang tua berzina, yang muda berzina, yang kaya berzina, yang miskin berzina, orang-orang tidak lagi punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi berzina, para anak-anak muda, laki-laki, perempuan ciuman di pinggir jalan, mereka bergandengan tangan di pinggir jalan, mereka berzina, mereka melacur di pinggir jalan. Saudara-saudara, zina itu adalah dosa yang besar. Ada orang berzina secara sembunyi-sembunyi, ada orang berzina secara terang-terangan. Akan tetapi perlu engkau ketahui bahwasanya dosa orang berzina secara terang-terangan itu lebih besar daripada dosa orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Coba kita lihat anak-anak muda kita, para pemuda-pemudi kita di pinggir-pinggir jalan, saudara-saudara, di pinggir-pinggir jalan malam tahun baru, apalagi malam Valentine, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur di Indonesia bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan agama lain, tetapi pemuda-pemudi Islam yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat di Indonesia, saudara-saudara.